Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Istri kebetulan mendukung Pak Haji. Istri mendukung. Istri dukung? Dukung. Kok bisa dukung? Gimana ceritanya? Kau tahu RDI? Iya, saya kan cerita waktu pertama kali saya diajak sini, saya bermalam, pas itu malam tahun baru 1 Muharram lah. Oh iya. Saya sini tuh 1 Muharram itu. Saya cerita bagaimana saya nikmatnya tahajud bareng sama anak yatim. Habis itu ngelus kepalanya anak yatim. Iya. Nah, makanya istri saya Tapi lu nggak cerita kan nyium keningnya ibu yatim? enggak lagi. Jangan cerita, tuh bonus. Jadi Masya Allah, istri saya bilang, wah ya berkah ya kalau emang kayak gitu. Udah terusin aja. Ayo berapa hari di RDAY? Malah ditanya berapa hari, saya dipikir nggak pulang. Tapi saya usahain 2 hari. Karena apa? Besoknya itu persis hari 1 Muharramnya, ya kan? Nah jadi alhamdulillah pengalaman saya di sini saya juga tularkan ke anak saya. Saya bilang, ayah seneng di sini gitu. Senangnya kalau misalnya malam sholat tahajudnya bareng-bareng. Barang anak yatim. Iya, habis itu megang pelus anak yatim. Yatim. Itu berkah, dan anak-anak saya tuh semua juga senang. Besok kalau lo senggang, datang aja hari Sabtu, besok Sabtu pagi. Jam 7, gue bikin acara kayak kemarin, tapi nggak live. Oh gitu. Nggak live, karena Mbak Nadia kalau bisa Pak Haji jangan live ya. Oh gitu. Karena ada judulnya trik menghindari dikejar sama debt collector. Jadi kita punya utang, tapi nggak ditagih. Ada triknya. Trik tuh tipu-tipuan. Intrik tipu-tipuan. Nah kalau di live takutnya para debt collector nanti pada nonton. Iya, dia ntar kesini pada berobat. Betul. Soalnya debt collector serem-serem, gue takut juga. Kalau yang minjem kan gak ada yang serem. Ini para mantan-mantan peminjam. Ya jadi saya sih kemarin ada rezeki sedikit, saya pikir ini saya kalau bayar utang juga nggak ketutupan gitu. Iya, mendingan sedekahin. Mending saya sedekah, saya bilang mana saya. Iya. Ya, duit enggak, sedekahin aja semua udah, bilang gitu. Udah seberapa Ini sekarang ya bos, dia kan punya mobil Mitsubishi. Kalau dia jual buat bangun kontrakan, nggak mungkin, nggak cukup, disedekahin. Dia punya Grand Max. Kalau dia jual, dia bangun ruko, nggak cukup. Akhirnya disedekain lah Mitsubishi-nya dia sama Grand Max-nya dia, sama seisi toko materialnya. Dia paksain ilmu RDA 7 bulan. Sekarang dari kontrakan 6 jadi kontrakan berapa? 21. Yang tadinya nggak punya ruko, sekarang rukonya berapa? 15. Kalau kita kan enggak, lebih puas kalau mobilnya ditarik sama debt collector. Entah kalau ditarik debt collector kita bilang, gue ikhlas, gue sedekahin. Mana mungkin? Nggak ada. Orang udah ditarik ya udah angus lah. Betul. Nggak ada sedekah-sedekah. Jadi sedekah itu di muka. Nggak dia paksain. Nah nanti lu tinggal praktekin aja bos, baca Qurannya 12 juz, jangan sampai bolong. Tapi kalau lo nggak bisa juga, apa yang bisa lo bikin tajub Allah? Wajar kalau Allah nggak bikin tajub si bos. Kenapa? Karena si bos nggak bikin tajub Allah. Bikinlah tajub Allah bos. Dengan cara apa? Baca Quran 12 juz. Paksain. Mumpung lo masih sehat. Kalau misalnya gini Pak Haji, kan saya udah coba juga Pak Haji. Waktu saya coba tidur jam 9, saya mau baca Quran. Dapat nih 2 juz. Terus godaannya blok sebentar gitu Pak Haji. Saya coba ambil wudhu lagi gitu kan, baca lagi. Dapat cuma setengah juz gitu Pak Haji. Tapi mungkin misalnya nggak sampai 12 juz Pak Haji. Tapi satu malam itu saya usahain nggak tidur sampai subuh. Tapi nggak dapat 12 juz. Itu gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, kan lo masih baru bos. Lo masih baru, nggak apa-apa. Terus besok ulangi lagi terus. Kayak orang naik sepeda. Artinya nggak, emang ini nggak pernah saya lakukan gitu Pak Haji sampai begitu. Tapi dengan bos, lo paksain baca Quran 12 juz. Anak kita 4 karena dia nggak ibadah sama Allah masuk neraka. Bini kita masuk neraka. Siapa yang nolong dia masuk surga? Si bos. Kan Allah panggil, sini gua kasih 5 orang yang lo boleh masuk surga. Siapa aja? Anak gua 4 sama bini gue 1. Bawa.
Allah bonus dong satu lagi bini gue yang kedua boleh gitu. Gue kasih referensi. Lu garuk-garuk kameramen. Jadi maunya gue gini bos, lu kerjain sendiri, gue juga ngerjain sendiri, nggak ngelibatin pasangan nggak. Nanti pasangan terima jadi aja. Daripada kita ayo mah gini. Kalau dia mau ikut ya udah ayo, kalau nggak apa-apa lu sendiri aja. Yang penting lo maksain baca Qur'annya harus 12 juz. Tobat. Tahajud, bangun jam 00, senyum mandi pagi, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sifat 18 nggak boleh ada. Udah itu aja. Simple, susah ji, pelan-pelan. Gue baru 1 juz, bertahap. Begitu. Namanya juga ilmu baru. Iya betul. Ilmu baru. Kalau orang lain kan nggak maksain baca Quran, kalau di sini maksain. Kalau di luar kan nggak maksain sholat badiah qobliyah, kalau di sini maksain. Kalau di luar kan sholat tahajud kan 1/3 malam, kalau gue maunya 1/2 malam. Gitu. Emang orang bilang lo kejem ji? Nggak apa-apa buat lu, buat gua. Soalnya kalau kita tahajud 1/3 malam normal, gue nggak mau, gue maunya di atas rata-rata. Gitu. Terus apa lagi bos? Yang saya tanya untuk, nah selama 5 hari mandi ini, saya sih niat mandinya niat mandi buat apa? Bersihin kotoran dan penyakit sama buka aura. Bos, kalau misalkan lo mandi jam 00, itu otomatis lo nggak bakal punya penyakit, nggak ada kayak asam urat, nggak ada. Nggak usah niat apa. Nggak usah mandi aja itu dong. Jadi orang yang mandi jam 00 itu udah otomatis. Nanti kalau lo mau buka aura, lo mesti cebok, air cebokan lo cebok, kobok, itu diminum selama 9 hari. Ngetesnya sampai alat kelamin lo gatal. Kalau gatal baru kebuka aura lo. Kalau nggak bisa. Gitu. Namanya dulu kita orang pinter kan sering datang bos, ke Pondok Gede, ke Cianjur kayak gitu. Nah, iya ini mantan. Gitu. Nah, lo minum nanti keluar. Gitu. Emang kenapa sih Pak Haji kalau itu nggak dikeluarin? Kalau nggak dikeluarin, nanti pada saat lo mau masuk ke surga, dia jagain di depan surga, lo nggak bisa masuk. Kenapa? Kan lo dulu pernah pakai gue, kan gue udah bayar. Itu makanannya, gaji gue mana? Dibayarlah gaji kita, pahala kita buat dia kurang, dosa dia bayar ke kita, masuk kita neraka paling bawah. Kalau dunia muda, kita sering datang ke sini, ke A, ke B, ke C, minta air doa, amalan ini. Itu wajar bos, emang dunianya kita muda begitu. Ya betul. Dunia muda. Ya kita sekarang di usia 55, 56, 57, 58 kita bersihin. Kalau kita nggak begitu, kita nggak bisa cerita sama anak kita. Makanya kalau anak kita cerita, papa aku dia jangan. Lo pakai ilmunya RDI aja. Ini ilmu kearifan lokal. Gak usah ke sono-sono. Begitu. Apa tuh Pak? Ya tahajud lah. Apa tuh? Baca Quran lah. Misalnya daun pandannya itu 9 lembar. Iya, ganti tiap hari apa ini? Enggak, sampai warnanya coklat. Sampai warnanya coklat ganti aja. Ganti baru. Biar awet lo simpen di kulkas. Kulkas ya. Udah saya. Kulkas. Nah, kalau mau pakai lo pakai lagi buat mandi. Udah lo pakai gitu. 5 hari udah coklat Pak Haji. Kalau disimpan kulkas coklat. Iya, enggak mungkin karena saya kan campur pakai air hangat kalau mandinya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Orang yang mandi pandan, bawaannya orang kalau ngeliat kita pengen ngasih duit aja. Amin. Bawaannya gatel, pengen ngasih duit aja. Amin. Tapi kalau kita mandi nggak pakai pandan, biasa aja. Iya. Nah terus jadi gini Pak Haji, ya seperti tadi sih hajat saya nih udah disiplin sama Pak Haji sih, bagaimana istilahnya duit yang ngejar saya kan gitu Pak Haji. Iya, lo bikin tajubnya apa coba? Lo bisa bikin tajub Allah apa? Belum ada. Makanya kalau gue bilang Allah kasih dong 10 miliar ke dia, mana dia belum bikin tajub gue. Oh iya. Nah lu bikin tajub Allah dulu bos, biar Allah bikin tajub si bos. Saya nih banyak ketitipan tanahnya Jenderal Pak Haji. Boleh. Minta dijualin Pak Haji. Boleh.
grup-grup besar udah mau gitu kayak Ciputra atau apa gitu. Cuma udah ini entar dulu gitu Pak Haji. Ada beberapa kita udah mau transaksi dan inilah. Bos, lo tau gak kupu-kupu? Iya. Kupu-kupu kalau lo kejar makin jauh gak dia terbangnya? Jauh, Haji. Berarti lo sama juga, kupu-kupu kan rezeki. Iya. Berarti lo kejar rezeki, udah mau deal, Iya. mundur. Udah mau deal, mundur. Gimana caranya tuh biar rezeki ngejar kita? Gimana caranya tuh biar kupu-kupu datang? Ilmu ada itu ya. Ya lo mesti nanam bunga, tanaman bunga. Ya. Jadi bunga lo tanam di halaman rumah lo, nanti kupu-kupu kumbang pada datang, kupu-kupu pada datang. Tanpa lo harus cari, tanpa lo kejar. Nah maksud gue, lo praktekin itu ilmu sifat 18 jangan ada di hati kita. Ya. Biar hati lo bersih. Ya. Jadi rezeki mau datang aja. Ya. Lo baru keluar rumah, orang udah langsung telepon, bos, gue ada pom bensin 5, gue mau lepas semua bos, cariin dong lawannya. Tuh, lo tinggal nyari lawannya. Iya. Herannya lo baru jalan kira-kira 1 jam, bos, ini papa gue pensiun, pesangonnya mau nyari pom bensin, ada gak pom bensin yang mau dijual? Tuh udah ketemu lagi lawannya. Kok bisa begitu? Ya karena hati kita bersih. Ya, ya. Kalau sekarang kan teman-teman di luaran sana hatinya nggak ada yang bersih, bos. Ya. Baru lihat orang sukses langsung Ya. jadi apa namanya? Jadi apa namanya kalau di YouTube menjelekin, di TikTok jadi hater. Hater, ya. Dia baru lihat orang sukses, dia jadi hater. Jadi hater. Apa itu bagus? Nggak boleh. Jelekin di YouTube, di TikTok, di Facebook. Boleh gak? Nggak boleh. Kan ada sifat 18. Betul, betul. Memang kita nggak kena imbasnya. Tapi yang kena siapa? Anak. Ya. Emang anak nggak kena, cucu. Lo lihat deh. Ya. Ya. Yang kena sekarang siapa? Anaknya. Enak, Haji. Betul. Yang jadi yang jolim siapa? Orang tuanya dulu, zamannya tahun 80. Iya, betul. Sekarang yang kena imbas anaknya. Dulu bapaknya tahun 80. Begajulan. Ya kena imbas siapa? Cucunya sekarang. Emang ada? Gak usah gue sebutin namanya, lo pasti tahu. Ya kan? Ya, ya. Orang-orang situ dong. Nah maksud gue, kita mumpung masih dikasih hidup, udah lo tinggalin itu, lo paksain tuh sifat 18 nggak ada, lo paksain lo baca Quran, lo paksain lo bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, lo paksain sedekah subuh jangan bolong. Duit lo adanya berapa sedekah subuh, lo ada duitnya duit berapa sedekah Jumat barokah, lo ada duitnya berapa sholat badiah qobliyah jangan bolong. Itu aja. Itu aja. Ya. Berapa lama? Ya sebulan dah paling lama. Ya. Kalau memang belum berhasil, di awal Agustus lah kita ulangi lagi. Ya. Kalau belum berhasil di awal September lah, pokoknya dipaksain dah. Ya. Tahun ini harus Amin. cair. Amin. 10 miliar Amin. buat ngeringanin anak sama bini, Ya, bos. betul Pak Haji. Betul Pak Haji. Terus apa lagi? Betul. Nah, jadi makanya saya juga ini anak saya yang perempuan ini, dia tadinya lagi enak-enak kerja sama orang, dia profesional Pak Haji. Cuma ya tadi saya bilang karena pengen regenerasi di yang saya biasa main di Pemda, udah dia saya munculin gitu kan. Kita bikin PT, saya bikin lah. Dia jadi dirutnya, saya komisarisnya. Harapannya tuh ya udah nih berjalan, tapi kan memang nggak sesuai dengan rencana Pak Haji. Nah, ya dengan COVID ditipu orang, di macam-macam lah, ini nggak jalan. Saya juga Bos, COVID tuh udah seizin Allah belum, bos? Pasti. Udah. ya. Dengan adanya COVID, kan nggak semuanya terpuruk. Banyak kok yang pada sukses. Ya, Siapa Pak Haji? Itu yang punya masker, ya, betul. perusahaan masker. Betul. Itu yang punya perusahaan pabrik obat, Ya. ya kan? Iya, betul. Itu yang minuman aqua, Betul. yang dapat pesanan aqua berapa galon tuh tiap hari tuh ke. Itu yang tadinya wismanya kosong jadi penuh. Jadi penuh. Emang nggak disewa sama pemerintah? Betul Pak Haji. Jadi nggak semuanya, banyak bos yang diuntungin dari COVID. Alat alkes, Kesehatan ya, alkes, ya. alkes kan laku. Betul. Nah, maksud saya gini Pak Haji, makanya nih Arkan ini ya kalau saya mungkin karena udah jam terbang kita ditagih-tagih orang apa sih udah biasalah, saya udah nggak ini. Tapi ini anak baru sekarang apalagi jadi dirut kan,
kemarin waktu kita ngebangun itu ya kita karena yakin ini banyak kerjaan apa-apa, kita minjem, kita kasih cek, tapi kan ternyata saldonya nggak ada. saldonya nggak ada. Kan akhirnya saya sama dia, karena kita yang ini jadi Di clearing sama dia saldonya nggak ada. iya, jadi kan kita jadi kayak dilaporin sama polisi lah, Ya. apalah gitu. Cek kosong. Nah, saya tuh kalau saya saya udah ikhlas dari itu. Cuma saya mikir anak saya sama cucu saya. Ini anaknya ada 3 Pak Haji. Gitu. Lu ada agak berapa, Bos? Saya 93 Pak. Oh, masih muda benar. Ya. Nah, jadi ya makanya ini kesempatan bagus banget nih dia bisa ikut nih. Kemarin nggak ada rencana dia mau ikut Pak Haji. Tadi pagi, ayah mau kemana ya? Mau ke Bogor. Naik apa ya? Mau naik kereta. Wah, naik kereta bakal macet ya. Ayah mau ketemu ini. Iya, nomor 1 Kak. Jam 1 udah harus di sana. Oh, udah kakak anterin. Berdua. Naik mobil. Naik motor Pak Haji. Naik motor lewat mana? Lewat Parung Pak Haji. Oh, Parung. Oh, iya. Nah, alhamdulillah. Jadi ternyata nggak sangka, makanya tadi yang di depan aja Ustadz siapa? Sopian. Dandan. Kok nggak bilang Pak sekalian berdua? Ya saya kemarin nggak pikiran mau ajak, tapi ternyata emang beliau rezekinya ikut gitu, bisa ketemu saya. Itu sih Pak Haji. Jadi Pokoknya intinya gini, Bos. Anak kalau mau ngikutin lo nggak apa-apa. Saran gue lo aja dulu. Kalau anak mau ikut nggak apa-apa. Baik. Lo yang maksain aja, Bos. Bangun jam 00 paksain. Siap. Senyum paksain. Siap. Mandi pandan 9 lembar paksain. Siap. Sholat tahajud paksain. Baca Quran 12 juz paksain. ya, Sedekah subuh paksain. Sedekah Jumat barokah paksain. Sholat badiah qobliyah paksain. ya. Sifat 18 paksain, jangan ada. Ya. Tapi kalau anak mau ngikut, alhamdulillah. Tapi kalau anak belum siap, ya lu ngerjain dulu. baik. Nanti kan lu cair duluan 10 miliar. Kasih dah anak lo modal. Udah nutupin semua, udah tenang nih Pak Haji. Itu aja. Baik. Nah, besok kan bagus tuh acaranya Mbak Nadia. Iya. Kartu kredit lunas 17 tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Pinjol 40 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Suaminya pinjol 60 Iya. lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya, betul. Ketiga, cair 1 triliun. Iya. Plus trik cara menghindar tidak didatangi sama debt collector. Jadi besok ada 5 dikebut dari 1 sampai 4, yang 5 yang diutamain. Iya. Nah, lu datang aja, kan acaranya gratis di atas, free. Betul. Kalau duduk paling depan, kalau bisa datangnya setengah 7. Iya. Kalau acara jam 7, lu duduk paling depan. Nanti lu nanya, Mbak Nadia, saya mau nanya dong buat putra saya tercinta, triknya gimana? Nanti kan diterangin sama dia. Kalau dia bisa cair 1 triliun, masa lu nggak bisa cair 10 miliar? Gitu. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah, free lah, gratis. Gitu. Dari jam 7 sampai jam 8, nanti tanya jawab dari jam 8 sampai jam 9. Jam 9 udah bubar. Iya. Selesai. Ya. Terus apa lagi, Bos? Alhamdulillah sih Pak Haji. Saya yang paling teknisnya aja saya. Yang berat yang mana? Baca Quran. Lu paksain. Yang mana yang berat? Kalau Sifat 18 paksain. Jadi yang berat-berat lo harus paksa, Bos. Kalau nggak bisa. Kayak kita lagi bikin jalan. Ini jalan lurus. Ada 1 titik yang lubangnya setengah meter. Itu kan urukannya mesti banyak batunya. Kalau nggak ambles. Iya. Yang lain mah sirtu biasa. Tapi yang lubang mungkin itu bekas sarang ular, mungkin itu bekas sarang. Nah, nguruknya batunya sirtunya mesti nggak bisa, mesti pakai batu kapur, kalau nggak ambles. Ya. Begitu juga lo sifat 18. Ya. Dari 18 sifat yang mana yang dominan? Mikir. Ya lo harus hajar dong, nggak boleh mikir. Ibarat batu diuruknya pakai batu kapur. Bisa nggak kalau pakai batu kali? Nggak bisa, melenting. Ya. Kok Pak Haji tahu? Lah kan gue biasa tuh nguruk jalanan anak yatim pada lobang-lobang. Iya betul. Apalagi kalau nguruk ibu yatim, aduh. Jadi intinya praktekin aja ilmu RDAE ini Pak Haji ya. Iya. Sekarang lo pelajarin ilmu RDA, ada gak yang melanggar dari agama Islam?
Nggak ada Pak Haji. Nggak ada, itu semuanya ilmu Allah semua. Iya. Kalau kata istri saya ilmu tua tuh ya katanya. Iya, ilmu tua, ilmu kearifan lokal. Karena istri saya itu ibunya itu memang mungkin dari ibunya dari orang. Iya, zaman dulu bos, nenek gue, neneknya dia, itu kalau jam 3 pagi, jam 4, itu hordeng udah dibuka, dia udah seritan. Ya, ya. Kita hordeng buka jam berapa? Jam 6. Iya, iya. Jam 6 baru hordeng, mandi jam 5, mana ada. Iya, betul Pak Haji. Zaman dulu bos, Betul, betul. orang keluar dari rumah mau ke pasar, itu sebelum matahari terbit. Lo lihat, Pantai Indah Kapuk, Iya. kue subuh yang di Senen, Senin. itu kira-kira keluar dari rumah jam berapa tuh dia? Subuh bos. Iya, iya, iya. Emang dagangan ngampar begitu. Lo lihat ekonominya. Iya. Pantai Indah Kapuk kan ada tuh. Iya, ada. Pagi-pagi tuh ke Iya, subuh. betul. Waduh bos, ramenya luar biasa duitnya. Iya, iya. Kalau kita enggak, jam 00 tidur, jam 1 tidur, jam 2 tidur. Kata Allah sih goblok, bukan baca Quran. Iya, iya, iya. Ini baca Quran duhur, nggak bisa. Jadi apa? Intinya nih kegiatan-kegiatan yang rutin harian ini saya coba ngurangin aja kali ya. Iya bos. Sekarang kalau lo nggak kurangin, mau sampai kapan? Usia iya, lo 58. Betul Pak Haji. Usia lo di 58, nyesel seumur hidup Saya lo. pengen yang Pak Haji bilang tadi, umur 59 udah duduk aja. Iya, 10 miliar masuk. Iya, betul. Makanya kalau bisa nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan nih lo kebut. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Lo nyesel seumur hidup lo bos, kalau lo nggak mulai dari sekarang. Iya, iya. Kurangin berarti yang dunia, kurangin. Iya Pak Haji. Udah ngejar akhirat. Emang orang kadang suka ngomong gini. Hendar, mana ada uang nyari sendiri, apalagi usia kita udah 59. Ya tetap kita harus kerja. Lo jangan dengerin. Kan ada ayatnya, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Tanpa kerja. Lo lihat anak kecil. Gue lihat tuh anak kecil umur setahun. Apa dia kerja? Apa dia punya ijazah? Enggak. Tuh dijamin sama Allah tuh. Iya, iya. Lo lihat bayi baru lahir, tete deketin mulut bayi. Iya. Apa bayi nyari tete? Iya. Enggak. Pas kita gede aja kita nyari tete. Iya, betul. Iya gak? Betul. Ya gue contohnya tete gimana, gue cari aja tete. Nah ini tete nih, lagi tete deketin gue. Iya. Tapi anak kecil tete deketin mulutnya bayi. Rezekinya lah udah. Tuh rezekinya. Tapi setelah kita udah merit usia 21, 22, 23, 24, 25, malah kita nyari tete kemana-mana. Iya. Betul. Gak boleh lah. Betul. Kita udah Jadi tua. mindsetnya dirubah dulu ya. Dirubah bos. Siap. Karena kita udah kerjain dunia, ngejar dunia, yang ada malah utang. Iya betul Pak Haji. Kan lo, Betul Pak Haji. temen-temennya relasi lo, zaman dulu kan elit-elit semua. Sampai sekarang juga masih. Iya masih, tapi yang ada utang. Iya, jadi pada menghindar semua Pak Haji. Iya, sebelum gue ngomong lo nyindir dia. Gue nyindir dia, dia kan temennya pejabat semua bos. Raja-raja semua. Iya. Raja utang. Bukan Raja Jogja. Gitu. Haji udah lunas. Iya. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Iya. Udahlah bos. Dunia kita udah pernah nikmatin jalanin. Betul, Pak Haji. Pulang malam gue udah pernah, udah bertahun-tahun gue pulang malam. udah ada. Iya. Hahaha udah. Gue ikut orang udah pernah. Ya. Sekarang gue ikut Allah aja. Begitu, gue ikut orang udah pernah, lo ikut orang udah pernah. Buat apa? Iya, betul Pak Haji. Bos, kita dianggap sama bos kita orang kepercayaan karena dia ngelihat ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya juga nggak mungkin. Iya, betul Pak Haji. Dia dekat sama gue, Iya. gue anggap saudara. Iya. Nggak bisa bos, karena ada duit. Kalau nggak ada duitnya nggak mungkin. Iya Pak Haji. Kok gitu Pak Haji? Ya kan duit nggak ada saudaranya. Iya. Ini gue deket nih sama Haji Marco. Iya. Karena ada duitnya. Iya. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa. Gua anggap saudara dia Haji Marco. Ya kan ada di duitnya. Dia ada duitnya gua.
anggap saudara. Saya juga ntar saudara ya, Pak Haji Margo ya. Amin. Kalau sekarang masih orang pada minggir-minggir. Iyalah, melipir. Iya, melipir. Bukan minggir, melipir. Melipir, betul Pak Haji, betul. Kalau minggir kayaknya kasar bener, melipir. Betul Pak Haji. Jadi gue paksa lo pakai ilmunya Allah. Iya, iya. Yang dipraktekin sama RDI lo praktekin. Iya, iya, Pak Haji. Nanti lo lihat usia 59 Betul ya. duit udah datang sendiri. Ibarat kumbang, kupu-kupu datang sendiri. Tapi kalau nggak praktekin, Ya, ya. oke? Ya, siap Pak Haji. Bisa Siap, insyaallah Pak Haji. ajarin cara nyentolin duit 10 miliar. Amin. Ayo. Kasih uang duit ini namanya Pak Haji. Oh, Bang Budi. Ya, jadi uang ini untuk manggil teman-temannya dia. Ada yang di teman-temannya bapak yang kemarin, Iya. nah, di magnet pakai ini biar datang. Panggil semua. Panggil semuanya, ya. Ada yang di itu, ada yang di luar negeri. Caranya terserah Allah nanti datangnya. Jadi ini wasilah yang kita kerjakan ini, ya, dengan digosok-gosok ini menjadi magnet pemanggilnya. Ya. Nanti ada teksnya, nanti bahasanya Bapak olah sendiri lagi yang menurut Bapak lebih enak, lebih komunikatif. Intinya kita berkomunikasi dengan uang ini agar dia memanggil teman-temannya. Selalu kita tetap atas ridho Allah semata. Kita hubungkan ridho Allah kita dengan anak yatim, pimpinan Pak Haji sebagai wasilahnya. Jadi, ngeroknya ke dalam. Nah, gini biar datang masuk, biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Terus dipanggil, ganteng boleh, cantik boleh, atau panggilan lain yang Bapak anggap lebih bagus boleh. Contoh ganteng, 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 cantik, 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 ganteng, datang ya, datang ke rumah saya sini bulan ini, minggu ini, kawanmu dari manapun juga yang sebanyak-banyaknya ke rumah, undang aja, datang ke rumah saya sini, kawanmu dari mana saja yang sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang ya, bulan ini 10 miliar. Hanya undang yang datang ke rumah saya sini, kawanmu sebanyak. Selanjutnya saya butuh uang, saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu dari mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Kira-kira Jadi seperti dikasih itu. nama ganteng. Mas. Ganteng boleh, cantik boleh, pakai nama Bapak bikin nama, ini kasih nama apa boleh. Ini usahakan tidak dipakai belanja dulu, hanya untuk magnetnya. Iya. Bisa Pak, Bisa. waktunya boleh habis sholat, tapi sholat yang di rumah, di masjid ya pulang dulu. Nanti kalau di masjid pakai sini, Iya. Jadi sholat di rumah itu ya Pak, ya sholat sholat apa aja? sholat apa saja. Pokoknya di rumah intinya. Jadi nggak usah mau isya kah? Boleh atau saya mau tahajud isya, atau sewaktu-waktu, sewaktu-waktu. Habis sholat kan enak, kita masih fresh, itu kita praktekkan. tadi katanya ada ininya. Ya, teksnya. Ada teksnya. Ya ada, teksnya ada. Nanti dikembangkan sendiri. Iya. Ya, diolah lagi.
Praktekin ya bos. Iya Pak Haji. Cair ya 10M ya. Amin, Pak Haji. Sip, terkabul. Cair ya.